Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima Paung. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul penyajian data. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Sri Ramayanti SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Langsung saja pada pemaparan materi. Yang pertama itu ada penyajian data. Jadi penyajian data itu merupakan salah satu tahap penting dalam proses analitik statistik, terutama dalam bidang pendidikan dan linguistik. Setelah data dikumpulkan dan diolah, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut secara sistematis, agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi penyajian data itu yang baik tidak hanya dimudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, tetapi juga memperlihatkan pola karakteristik data secara visual dan statistik. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai bentuk penyajian data menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa yang sedang menekuni bidang statistik pendidikan maupun penelitian bahasa dan sastra. Nah, jadi salah satu bentuk penyajian data yang paling dasar dan umum itu digunakan adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategori atau interval tertentu, sehingga memudahkan kita untuk melihat jumlah data yang termasuk dalam setiap kategori tersebut. Melalui tabel distribusi frekuensi, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi pola distribusi data seperti frekuensi tertinggi dan terendah, serta mengetahui sebaran data secara keseluruhan. Nah, jadi penggunaan tabel ini sangat membantu dalam menganalisis data kuantitatif maupun kualitatif, terutama ketika data yang diperoleh cukup banyak dan kompleks. Selanjutnya itu pentingnya penyajian data. Yang pertama itu disajikan secara sistematis, yang kedua mudah dipahami dan dianalisis, dan yang ketiga menampilkan pola dan karakteristik data. Nah, selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini merupakan salah satu bentuk penyajian data yang paling dasar dan umum digunakan dalam analisis statistik. Menurut Sugiono 2023, tabel ini berfungsi untuk menyusun data secara sistematis berdasarkan kategori atau interval tertentu. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi ini menyajikan jumlah data yang termasuk dalam setiap kategori, baik kategori kualitatif maupun kuantitatif, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Fungsi utama dari tabel distribusi frekuensi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sebaran data. Dengan menyusun data ke dalam tabel, kita dapat mudah dengan melihat frekuensi tertinggi dan terendah, serta mengetahui distribusi data secara keseluruhan. Sebagai contoh dalam penelitian tentang skor ujian bahasa Inggris, kita dapat menyusun tabel frekuensi yang menunjukkan jumlah siswa yang memudahkan skor dalam rentang tertentu. Jadi fungsi tabel distribusi itu adalah yang pertama itu mengidentifikasi pola, yang kedua melihat distribusi tinggi atau rendah, dan yang ketiga menyajikan data kualitatif atau kuantitatif. Nah, di sini ada contohnya itu. Contohnya itu skor ujian siswa. Yang pertama itu 70 dikurang 79 sama dengan 15 siswa. Yang kedua, 80 dikurang 89 sama dengan 20 siswa. Dan yang ketiga, 90 dikurang 100 sama dengan 15 siswa. Jadi mayoritas siswa skor itu adalah 80 dikurang 89. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi itu yang pertama, menentukan jumlah kelas, yang kedua, menentukan rentang, dan yang ketiga, menyusun data dari kecil ke besar, dan yang keempat, tambahkan kolom frekuensi dan kumulatif. Selanjutnya ada diagram dan grafik. Diagram dan grafik merupakan alat bantu visual yang sangat efektif dalam menyajikan data statistik. Menurut Katori 2021, penggunaan grafik mampu menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk visual yang lebih menarik dan mudah dipahami. Berbeda dengan tabel yang bersifat tekstual dan numerik, grafik mampu menyampaikan informasi secara cepat dan intuitif sehingga memudahkan pembaca dalam menangkap pola tren dan perbandingan data. Nah, di sini ada jenis-jenis grafik yang umum digunakan dalam penyajian data. Yang pertama itu meliputi diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan diagram garis. Masing-masing memiliki keunggulan dan kegunaan tertentu sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis. Sebagai contoh, diagram batang sangat cocok digunakan untuk membandingkan frekuensi kategori tertentu seperti jumlah siswa berdasarkan tingkat kehadiran dalam kelas. Diagram lingkaran efektif untuk menunjukkan proporsi atau presentasi bagian dari keseluruhan, misalnya distribusi penggunaan media belajar dalam penelitian bahasa.
Histogram. Nah, jadi histogram ini merupakan bentuk grafik yang mirip dengan diagram batang, tetapi digunakan untuk menyajikan data kontinu yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Histogram sangat berguna dalam menampilkan distribusi data kuantitatif seperti distribusi skor ujian bahasa karena mampu menunjukkan sebaran data secara visual dan memperlihatkan pola distribusi secara normalitas atau skewness. Nah, jadi diagram garis itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tren data dari waktu ke waktu. Misalnya itu, perkembangan kemampuan berbahasa siswa dari semester ke semester. Dengan menghubungkan titik-titik data diagram, garis memudahkan dalam mengamati perubahan dan pola temporal. Penggunaan grafik dalam laporan statistik harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama itu, pilih jenis grafik yang sesuai dengan data dan tujuan analisis. Dan yang kedua, pastikan sumbu dan label jelas agar pembaca dan memahami isi grafik tanpa kebingungan. Yang ketiga, hindari penggunaan warna yang berlebihan atau tidak kontras agar grafik tetap mudah dibaca. Dan yang keempat, berikan judul yang informatif dan lengkap. Nah, di sini ada contoh penggunaan grafik dalam penelitian bahasa. Dapat dilihat pada gambar berikut. Diagram batang yang menunjukkan jumlah kata yang digunakan dalam teks sastra tertentu. Misalnya, diagram ini memperlihatkan bahwa kata bahasa muncul sebanyak 50 kali, sedangkan kata sastra sebanyak 30 kali, dan kata pengajaran sebanyak 20 kali. Penggunaan grafik ini memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami distribusi kata dalam teks, serta membantu analisis linguistik seperti identifikasi kata kunci dan pola penggunaan bahasa. Selain itu, grafik juga dapat digunakan untuk membandingkan data beberapa variabel sekaligus, misalnya membandingkan tingkat penguasaan kosakata siswa berdasarkan jenis kelamin atau latar belakang pendidikan. Dengan demikian, grafik tidak hanya memperjelas data, tetapi juga memperkaya analisis dan interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya itu ada penyajian data bahasa, kata, kalimat, dan struktur. Penyajian data dalam penelitian bahasa dan sastra memiliki karakteristik yang berbeda dari data kuantitatif umum. Data linguistik biasanya berupa kata, kalimat, struktur, gramatikal, atau unsur-unsur bahasa lainnya yang dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Neumann 2021, penyajian data linguistik harus mampu menggambarkan pola dan karakteristik bahasa secara sistematis dan informatif. Dalam konteks kuantitatif, data kata dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kemunculan kata tertentu dalam sebuah teks. Sebagai contoh, dalam analisis teks sastra, peneliti dapat menyusun tabel yang menunjukkan jumlah kemunculan kata, keindahan, kebahagiaan, dan kesedihan dalam sebuah novel. Penyajian ini membantu dalam mengidentifikasi tema utama dan pola penggunaan kata dalam karya sastra tersebut. Selain tabel atau grafik batang atau diagram lingkaran dapat digunakan untuk menyajikan proporsi kemunculan kata-kata tertentu. Misalnya, diagram lingkaran yang menunjukkan persentase kata sifat, kata kerja, dan kata benda dalam sebuah teks. Dengan visualisasi ini, peneliti dapat dengan cepat dominasi unsur linguistik tertentu dalam teks. Dalam analisis struktur kalimat, dapat disajikan dalam bentuk diagram pohon atau bagan yang menggambarkan struktur sintaksis kalimat. Misalnya, diagram pohon untuk kalimat anak itu sedang membaca buku akan menunjukkan hubungan antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Penyajian ini sangat membantu dalam analisis gramatikal dan memahami pola struktur kalimat dalam bahasa tertentu. Penyajian data linguistik harus dilakukan secara sistematis agar memudahkan interpretasi. Penggunaan tabel dan grafik harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis. Misalnya, untuk menunjukkan frekuensi kata, tabel dan diagram batang lebih cocok, sedangkan untuk analisis struktur kalimat diagram pohon lebih cepat. Selain itu, dalam penelitian bahasa, penyajian data juga harus memperhatikan aspek kontekstual dan kultural. Data yang diperoleh dari teks sastra atau percakapan harus disajikan dengan memperhatikan konteks penggunaannya agar interpretasi yang dihasilkan lebih akurat dan bermakna. Selanjutnya itu ada alat bantu visual dan statistik. Yang pertama itu grafik, tabel, diagram sama dengan alat pendukung utama. Yang kedua, meningkatkan kejelasan dan gaya tarik laporan. Dan yang ketiga, digunakan sesuai jenis data.
Penggunaan alat bantu visual dalam laporan statistik sangat penting untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik laporan. Menurut Sujana 2022, alat bantu visual seperti tabel, grafik, dan diagram tidak hanya memudahkan pembaca dalam memahami data, tetapi juga memperkuat argumen interpretasi hasil penelitian. Dalam menyusun laporan statistik, pemilihan alat bantu visual harus didasarkan pada karakteristik data dan tujuan analisis. Sebagai contoh, tabel distribusi frekuensi sangat cocok digunakan untuk menyajikan data kategorikal atau diskret, sedangkan histogram lebih sesuai untuk data kontinu, diagram batang, dan diagram lingkaran, efektif dalam menunjukkan perbandingan dan proporsi antara kategori. Penggunaan grafik dan diagram harus memperhatikan prinsip kejelasan dan konsistensi. Sumbu dan label harus lengkap dan mudah dipahami, serta penggunaan warna harus kontras dan tidak berlebihan. Judul grafik harus informatif dan menggambarkan isi data secara tepat. Sebagai contoh, sebuah grafik yang menunjukkan distribusi skor ujian bahasa harus diberi judul seperti distribusi skor ujian bahasa siswa kelas X tahun 2023. Selain itu, alat bantu visual juga harus mampu menyampaikan pesan utama dari data yang disajikan. Misalnya, dalam lapor penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar bahasa. Grafik yang menunjukkan perbandingan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan metode baru akan sangat membantu dalam memperjelas temuan penelitian. Penggunaan alat bantu visual yang efektif akan meningkatkan kualitas laporan statistik, membuatnya lebih menarik dan mudah dipahami. Mahasiswa diharapkan mampu memilih dan mengaplikasikan alat bantu visual yang sesuai dengan data dan tujuan analisis, serta mampu menjelaskan isi dan makna dari setiap alat bantu visual yang digunakan dalam laporan mereka. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan, penyajian data merupakan keterampilan penting dalam membantu komunikasi ilmiah dan mahasiswa perlu menguasainya agar laporan lebih akurat dan menarik, agar lebih efisien. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.